Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Syarif dari Prodi Teknologi Hasil Perikanan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang alat-alat atau instrumen yang ada di laboratorium. Yang pertama, satu, gelas ukur. Gelas ukur ini berfungsi untuk mengukur volume larutan mulai dari volume 10 ml hingga 2 liter. Gelas ukur berbentuk pipa dan umumnya terbuat dari bahan plastik yang dilengkapi dengan bagian bawah yang lebar sebagai kaki untuk menjaga kestabilan gelas ukur. Selanjutnya, yang kedua, yaitu tabung reaksi. Tabung ini terbuat dari kaca atau plastik. Umumnya, tabung ini berukuran 10-20 dengan panjang 50-200 mm. Fungsi tabung ini adalah mencampur, menampung, dan memanaskan bahan-bahan kimia cair atau padat, utamanya untuk uji kualitatif. Selanjutnya, yang ketiga adalah labu ukur. Alat ini berfungsi untuk mengencerkan larutan hingga mencapai volume tertentu. Umumnya, labu ini berwarna transparan sehingga sangat memudahkan kita untuk pemantauan. Selanjutnya, yang keempat, yaitu labu Erlenmeyer. Alat ini berbentuk kerucut dengan leher silinder dan datar. Fungsi dari labu ini untuk mencampur, mengukur, dan menyimpan cairan. Selanjutnya, yang kelima, yaitu beker. Beker ini berfungsi sebagai penampung. Alat ini berbentuk silinder dengan alas datar. Selanjutnya, yang keenam, yaitu pipet tetes. Pipet tetes ini berfungsi untuk memindahkan cairan yang telah terukur. Selanjutnya, yang ketujuh, yaitu pipet ukur. Fungsi pipet ukur adalah untuk memindahkan larutan secara terukur sesuai dengan volume. Ukuran pipet sendiri adalah 50 ml. Selanjutnya, yang kedelapan, yaitu pipet volume. Pipet volume ini memiliki bagian menggelembung di tengahnya. Fungsinya adalah untuk mengambil larutan dengan volume yang tepat dan sesuai dengan label yang tertera pada bagian yang menggelembung tersebut. Selanjutnya adalah yang kesembilan, yaitu kaki tiga. Alat ini memiliki 3 kaki yang memiliki fungsi sebagai penyangga ring. Fungsi kaki tiga ini adalah sebagai penahan kawat kasa dan penyangga ketika proses pemanasan. Yang ke-10, rak tabung reaksi. Rak tabung reaksi ini adalah alat yang mempunyai 12 lubang dengan 12 cekungan di bawahnya untuk menyimpan tabung reaksi. Fungsi tabung reaksi adalah sebagai tempat menyimpan tabung reaksi, mengeringkan dan menjaga tabung reaksi agar tidak berjamur. Selanjutnya, yang ke-11, penjepit tabung reaksi. Fungsi dari alat ini adalah untuk menjepit tabung reaksi di saat proses pemanasan. Selanjutnya, yang ke-12, plat tetes. Alat ini terbuat dari bahan porselen dan umumnya tersedia dalam jumlah 6 atau 12 lubang tetes. Fungsi dari alat ini adalah sebagai penguji keasaman atau larutan atau mereaksikan larutan. Yang selanjutnya yaitu nomor 13, mortar. Fungsi alat ini adalah untuk menghancurkan atau menghaluskan suatu bahan atau zat yang masih bersifat padat atau kristal. Yang ke-14, kawat kasa. Fungsi kawat kasa adalah untuk menahan beker
atau labu ketika proses pemanasan menggunakan pemanas Bunsen atau pemanas spiritus. Selanjutnya yang ke-15, kawat nikrom. Fungsi kawat nikrom adalah untuk mengidentifikasi zat dengan cara uji nyala. Selanjutnya yang ke-16, corong pisah. Corong pisah ini biasanya digunakan untuk proses ekstraksi cair. Alat ini terbuat dari kaca borosilikat, sedangkan kerannya terbuat dari teflon ataupun kaca. Selanjutnya yang ke-17, yaitu batang pengaduk. Batang pengaduk ini digunakan untuk mencampur cairan dengan bahan kimia untuk keperluan praktek di laboratorium. Selanjutnya yang ke-18, gelas kaca. Gelas ini berbentuk bundar dengan beragam diameter. Ini memiliki fungsi sebagai penutup gelas kimia ketika tengah proses pemanasan sampel. Selanjutnya yang ke-19, yaitu labu destilasi. Labu destilasi digunakan untuk menampung zat-zat yang utamanya zat yang memiliki titik lebih tinggi ketika proses destilasi. Selanjutnya yaitu yang ke-20, kondensor. Alat ini memiliki fungsi untuk mendinginkan cairan panas dan mengembunkan uap. Alat ini memiliki beragam bentuk, diantaranya adalah kondensor Graham, Vigreaux kolom, kondensor Liebig, dan kondensor Allin. Baiklah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.